Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa dengan saya lagi. Saya Laksamana Rajendra Hidar Ayoni Fajri. Di sini saya akan mengajarkan mata kuliah interfacing. Oke. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, langsung kita mulai perkuliahan untuk hari ini. Yaitu tema untuk perkuliahan hari ini yaitu kaitannya tentang digitalisasi dan kompresi. Oke. Oke, jadi kaitannya tentang digitalisasi dan kompresi. Oke, sebelum kita mulai tentang digitalisasi, kita harus tahu tentang multimedia dulu ya. Multimedia itu asal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi dalam bahasa Latin berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan medium berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Jadi istilahnya kalau multimedia yaitu penggunaan beberapa media yang digabungkan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi maupun video. Nah, tapi nanti untuk untuk kuliah ini kita tidak akan membahas tentang multimedianya, kita membahas tentang kompresi tentang multimedianya. Oke. Sedangkan pada kamus Amerika ini yaitu dia multimedia itu alat untuk mendistribusikan atau mempresentasikan suatu informasi. Jadi beda-beda untuk pengertian-pengertian tiap daerah. Oke, sekarang kita masuk ke kombinasi dari komputer dan video. Jadi istilahnya multimedia juga sama ya. Ini dia kombinasi dari komputer dan video. Dia terdiri dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Jadi bisa dari 3 elemen itu. Terus yang ketiga, kombinasi dari dua media, yaitu bisa berupa jadi suara, musik, animasi, atau mungkin grafik. Nah, jadi ini dia pengertian-pengertian tiap orang. Oke, nah ini kalau misalkan tentang kita belajar multimedia, yaitu kaitannya dengan sistem multimedia, di mana sebuah teknologi yang dia mempunyai beberapa perbedaan multimedia. Contoh yang pertama ada teks, yang kedua ada grafik, yang ketiga ada suara, yang keempat ada audio, yang kelima ada video, dan yang keenam ada animasi. Nah, jadi bisa kita gunakan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke proses pengolahan multimedia ya. Jadi istilahnya contohnya seperti ini. Ini apa saja yang kita butuhkan dalam proses pengolahan multimedia. Pertama kita harus tahu. Pertama ada signal processingnya. Jadi istilahnya kita akan mengolah multimedia itu nanti buat apa? Apakah untuk pertukaran informasi atau untuk mengedit informasi yang ada di dalam tersebut. Nah, jadi ada komputernya atau computingnya, ada sistem integrasi, dan ada komunikasi yang kita gunakannya. Oke, sekarang aplikasi multimedia itu banyak sekali ya digunakan ya. Contoh penggunaan dari aplikasi multimedia yang pertama digunakan untuk pendidikan. Bahkan pendidikan itu sekarang rata-rata dia menggunakan multimedia. Contoh sekarang kita melakukan pembelajaran secara multimedia. Jadi online, terus
terus sharing, pengetahuan itu bisa lewat seperti itu. Yang kedua untuk bidang library atau perpustakaan. Jadi sekarang itu perpustakaan juga dia menggunakan teknologi multimedia, di mana kita bisa mengetahui jenis buku yang kita pinjam atau mungkin kita cari jenis buku yang ya, seperti itu. Terus yang ketiga ada healthcare untuk kesehatan, di mana di situ kita bisa mengkonsultasikan kesehatan kita dengan multimedia. Contoh misalkan kita pengen tahu kesehatan kita dari monitoring keadaan tubuh kita saat ini. Jadi bisa kita gunakan seperti itu. Terus selanjutnya ada di bidang entertainment. Entertainment berarti di bidang hiburan. Sekarang multimedia sekarang bisa digunakan untuk hiburan. Terus ada consumer elektronik atau untuk konsumen untuk pengguna elektronik. Ada telekomunikasi, ada geografikal, ada publish atau bagian tentang pemberitaan, ada navigasi sistem, ada virtual reality, ada bisnis dan finance, ada komersial elektronik, ada high quality communication, dan ada cooperation. Jadi bisa kita gunakan ke masing-masing aspek dalam penggunaan multimedia. Oke, contoh kita mulai dari yang pertama dulu, dari akses atau education. Education atau pendidikan, contoh penggunaan multimedia itu digunakan untuk informasi akses. Jadi kalau kamu pengen mencari jurnal tentang penelitian yang akan kamu buat, itu bisa kita lakukan pencarian multimedia. Terus yang kedua, untuk peralatan mengajar. Jadi mengajar juga bisa menggunakan teknologi multimedia. Terus yang ketiga, bisa menggunakan interactive teaching atau pembelajaran interaktif, di mana kita saling berkomunikasi antar dua arah untuk belajar multimedia. Terus yang keempat, distance learning. Jadi kita bisa belajar meskipun jarak yang kita gunakan itu jauh ya. Jadi bisa kita gunakan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum saya ngambil ngopi dulu ya nanti. Oke, saya lanjutkan untuk multimedia di bidang kesehatan ya. Oke, jadi untuk bidang kesehatan, jadi sekarang itu multimedia juga bisa digunakan untuk monitoring kesehatan kita. Gimana caranya? Di masing-masing monitoring itu kita bisa merepresentasikan kondisi kesehatan kita. Contoh dengan adanya diagnosis elektrokardiografnya atau detak jantung kita. Nah, itu bisa kita tahu. Misalkan kamu punya suatu penyakit, tapi kita nggak tahu penyakit apa yang kita derita. Itu mungkin dari pertama kan biasanya dokter itu dia memeriksa jantung kita. Kenapa jantung? Karena jantung itu adalah istilahnya organ vital yang paling utama. Nah, kalau jantungnya baik-baik saja, baru yang kita periksa adalah tekanan darah. Tekanan darah juga mempengaruhi untuk kesehatan. Nah, makanya multimedia sudah bisa. Terus yang ketiga adalah kondisi mulutnya. Karena mulut kenapa? Biasanya kalau kita periksa itu di center. Nah, apakah ada gangguan pada pencernaannya itu bisa kita lihat seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari ketiga pemeriksaan itu bisa kita alternatifkan ke penyakit-penyakit yang sudah kita temukan. Maka disebut dengan telemedicine. Nah, itu kita bisa monitoring suatu kondisi vital dalam tubuh kita dengan adanya multimedia. Makanya sekarang aplikasi multimedia untuk kesehatan itu banyak. Tapi yang pertama kita harus tahu ada alatnya juga. Nggak bisa kita tahu kita pengen sakit apa, tidak bisa. Tanpa diagnosa itu istilahnya susah untuk kita tahu penyakit yang kita derita. Nah, itu contoh yang kedua. Terus yang ketiga, nah ini yang sedang kita lakukan, yaitu collaboration environment. Sekarang modelnya seperti ini ya.
kita saling berkomunikasi sesama manusia. Jadi ini namanya collaboration environment. Jadi bisa kita gunakan seperti ini. Nah, dengan tujuan kolaborasi itu bisa kita saling bertukar informasi. Nah, meskipun istinya sekarang itu informasi perlu kita filter ya. Kenapa sekarang semua informasi itu sekarang masuk ke dalam sosial media. Terus kalau kita tidak filter ya semua berita yang disebarkan ya nanti kita percaya. Nah, jadi harus kita filter baik-baik, kita pilih mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, seperti itu. Ini contoh dari collaboration environment. Terus selanjutnya ada media processing dan integration. Nah, sekarang ini zamannya juga ini juga, yaitu pengolahan gambar, suara, video dengan istilahnya supaya kualitas lebih bagus. Nah, biasanya apa saja yang perlu kita olah? Itu yang diolah yang pertama text dan graph compression atau istilahnya sama saja kayak top trending top 10, nah, sama kayak gitu. Dia memanfaatkan teknologi teks. Mengapa kita bisa tahu berita yang viral sama berita yang enggak? Karena orang sering menyebutkan postingan teks yang itu, makanya ada algoritmanya sendiri. Nah, terus yang kedua, speech, audio, image, dan video processing coding. Bahkan sekarang itu dari gambar, dari foto yang kita punya, itu bisa ketahuan jenis umurnya. Makanya neng kamera sekarang ini kelihatan. Misalkan kamu di foto itu ono kelihatan umurmu berapa. Itu karena image processing, kamu bisa tahu umurnya. Meskipun itu masih perkiraan, tapi itu dia juga ada algoritmanya sendiri, dia tidak bisa mengenal. Terus dari suara pun juga sama, kita bisa menganalisa suara. Ini suaranya siapa, itu bisa tahu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu contoh media processing dan integration. Dan yang ketiga, hypermedia, yaitu terdiri dari 3D sama virtual reality processing. Nah, jadi ini yang akan kita kembangkan untuk kedepannya seperti itu ya, hypermedia itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke multimedia system design dan implementasinya. Oke, jadi apa kita implementasinya? Pertama adalah paralel DSP arsitektur. Apa itu paralel DSP arsitektur? Jadi sekarang itu zamannya adalah semua berbasis multimedia ya. Kalau tidak kita punya multimedia, kita tidak bisa menggunakan teknologi itu untuk kehidupan atau namanya kompresi. Contoh misalkan kamu punya sekarang itu kalau kita pengen membuat suatu data itu dengan suara gambar pun juga bisa kita olah. Makanya sekarang contoh ya, kamu malas ngetik atau malas nyatet semua tulisan yang dosen kamu tulis di papan tulis. Itu bisa kamu catat lewat multimedia. Kamu tinggal foto, habis itu kamu tinggal ke image processing ke bentuk teks. Nah, itu jadi istilahnya sudah otomatis nyatat sendiri. Nah, tapi ya seperti itu. Kalau kita menggunakan teknologi seperti itu, orang akan semakin malas untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ASIC design, nah, ini juga desain. Terus ada sound and display device dan peripheral. Jadi sekarang itu perkembangan suara dan tampilan ini jadi prioritas utama ya. Karena sekarang itu tampilan juga harus bagus juga. Percuma kamu punya video yang kualitasnya 1080 pixel. Oh, tapi kalau tampilan nih tidak bisa diputar, contoh misalnya kamu muter video tapi suara dengan gambar atau videonya itu tidak sinkron. Kadang kalau nggak ada tampilan VGA-nya jelek ya seperti itu. Jadi bisa tidak sinkron. Terus yang kelima, storage teknologi, jelas teknologi memori yang juga akan meningkat. Dan yang keenam, sistem integration. Jadi penerapan multimedia yang kita gunakan dalam sistem. Nah, jadi seperti itu. Contoh desain dan oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk multimedianya? Oke, kalau belum kita lanjut ke application developer. Nah, jadi
Dengan berkembangnya multimedia saat ini, maka developer-developer aplikasi atau si pembuat program ini pasti juga akan banyak. Kenapa? Karena dia juga butuh istilahnya fitur-fitur yang bisa kita kembangkan. Contoh yang pertama, application market system atau istilahnya software application market system. Jadi ini biasanya kita membuat suatu aplikasi yang sesuai dengan dibutuhkan suatu pelanggan atau klien. Terus selanjutnya ada software developer. Jadi software developer itu sekarang banyak sekali. Bahasa pemrograman juga semakin banyak. Java, entah ada Android, bahkan web. Sekarang bisa kita cari developer yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, itu kita lihat dari segi application developer. Oke, sekarang kita lihat pengaruh multimedia terhadap memorinya ya. Memori recall-nya ya. Jadi dari kita lihat, ini saya ambil dari tabelnya si trailer ya. Nah, ini jadi membaca, mendengarkan, melihat. Itu kalau kita melihat itu orang lebih cenderung paling banyak itu melihat, pengen melihat. Yang mendengarkan ya paling ya. Contoh misalkan seperti itu, orang akan lebih cenderung suka gambar daripada istilahnya mendengarkan. Itu pasti. Karena mendengarkan itu belum tentu semuanya bisa didengar ya. Bagiannya ini orang suka melihat itu enak. Daripada kamu mendengar suara tok radio, sekarang orang meninggalkan radio. Karena lebih cenderung mereka lebih suka video daripada radio. Nah, itu contoh kita belajar. Terus yang kedua adalah mendengar dan melihat. Nah, ini mendengar dan melihat ini juga sama. Ini sama kayak video, jadi bisa kita lihat. Dan saying and doing. Nah, saying and doing itu ya komentar. Sekarang orang itu lebih cenderung memberikan suatu komentar daripada dia melakukan sesuatu. Nah, jadi seperti itu. Komentar itu gampang ya. Komen negara tinggal kamu ngomong saja. Nah, tapi kamu nol besar kalau komentar saja. Kamu kalau tidak melakukan apa-apa, kamu nol besar. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat. Terus sekarang kita masuk ke multimedia arts joint brain. Jadi kalau misalkan ya di logika ya. Jadi intinya multimedia ini sekarang diintegrasikan atau digabungkan dengan teknologi digital dan teknologi analog. Teknologi digital itu apa? Ya seperti gambar, foto, suara itu digital. Teknologi analog kayak frekuensi. Nah, jadi sekarang digabungkan. Makanya sekarang itu kita bisa sharing multimedia lewat apapun. Nah, jadi tergantung dari istilahnya dunianya. Teknologi analog juga sama dikembangkan. Jadi dari segi kecepatan internetnya, percuma kamu punya kualitas video yang bagus. Tapi kalau internetnya lemot ya padha wae. Jadi harus perpaduan analog dan digitalnya harus sinkron ya. Jadi istilahnya harus mendukung. Sinyalnya elek, tapi kalau misalkan videonya terlalu bagus ya apa namanya pengirimannya susah. Jadi seperti itu. Nah, itu jadi contoh menggunakan apa namanya. Oke, sekarang kita masuk ke digital media system diagram. Nah, apa saja di sini ada bagian-bagian dari yang pertama ada medianya dulu. Kita di situ contohnya ada media speech, audio, image, sama video. Jadi kan kita punya medianya ya yang akan kita kirimkan kan. Nah, terus habis itu dia masuk ke dalam apa namanya? Analog digital converter. Nah, analog digital converter itu apa? Dia merubah teknologi analog menjadi digital. Contoh kayak gambar-gambar tadi. Gambar kan intinya dia dulunya masih analog. Terus kita rubah menjadi teknologi file dokumen digital. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam kompresi encoder.
Ini kayaknya dulu pernah tak ajarin ya, mungkin pada lupa. Jadi dia masuk ke dalam kompresi encodernya. Kompresi encoder itu mengurangi jumlah bit representasi tanpa menghilangkan konten media. Jadi intinya file digital tadi, file dokumen tadi, itu dirubah ke compression encoder. Supaya kenapa? Supaya bisa dikirimkan. Maksudnya gambar mengirim kertas ya iso. Yang dikirimkan dalam bentuk bilangan-bilangan kompresi seperti itu. Nah, terus setelah itu masuk ke media bitstream atau media transmisinya. Kamu mau kirimkan lewat apa? Lewat internet, lewat kabel, lewat wifi, lewat satelit. Nah, ini juga didukung dengan menggunakan penyimpanan juga. Penyimpanannya bisa berupa memori, hard disk, DVD, baru nanti di decoder. Tadi kalau encoder kan merubah file dokumen tadi menjadi biner tadi. Setelah itu dibalik dari biner tadi dirubah menjadi file dokumennya. Nah, makanya biasanya kalau sebelum kita buka filenya itu digabungkan dulu biasanya di decodernya. Baru dia merubah menjadi dokumen. Nah, itu jadi contoh prosesnya seperti itu. Jadi proses pengiriman itu bisa dari gambar, suara, audio maupun video. Semuanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke digitalisasi media. Oke, kalau belum kita lanjutkan ya ke digitalisasi media, itu merubah media menjadi digital. Caranya bagaimana? Oke, pertama, all data is now numeric. Sekarang semua data itu numerik ya. Jadi berupa data gambar, video, dan suara. Nah, itu dirubah menjadi angka atau dirubah menjadi bilangan biner. Nah, baru kalau sudah digital data can be processed in computer into compressed format. Jadi data digital itu bisa diproses ke dalam komputer dan dirubah menjadi format yang sudah dikompresi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, data is stored on disk. Jadi data yang kita gunakan itu akan disimpan ke dalam hard disk atau data-data istilahnya penyimpanan data USB bisa. Terus yang keempat, data is transmitted digitally with additional information. Jadi data yang kita kirimkan itu akan ditambahkan suatu informasi untuk memberikan correct error control, atau misalkan kalau ada pemberitahuan tidak terkirim, apakah error yang kita kirimkan, nah itu pasti ada notifikasi. Nah, jadi itu contoh. Oke, ini nggak usah karena ini kita sudah pelajari di penggunaan sinyal, ini sama persis dengan apa yang kita pelajari di sana. Oke, sekarang kita langsung ke konversi analog menjadi digital. Ini sudah ya kayaknya ya. Tapi sudah apa-apa, kita ulangi lagi karena di semester kemarin juga sama kita belajar ini. Jadi konversi analog dan digital itu ada 3 cara ya. Pertama ada sampling, yang kedua ada kuantisasi, dan yang ketiga ada encoding sama. Nah, dari data tadi multimedia itu akan difilter terlebih dahulu sebelum kita rambut ke sampling. Baru disampling. Nah, sampling itu berarti disampelkan dulu data yang kita tadi yang mau akan kita kirimkan. Terus yang kedua itu dikuantisasi, yaitu memberikan nilai-nilai pada media yang sudah kita sampling tadi. Nah, terus yang ketiga baru ke encoding atau dikodekan
ke bentuk digital yang kita kirimkan. Jadi ini bentuknya 01, 01, 01 seperti itu. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, ini sudah saya gambarkan konversi analognya. Jadi ada sampling, ada kuantisasi, ada coding atau encoding. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, saya lanjutkan untuk selanjutnya data analog dan data digital ya. Data analog itu ada dua yang kita gunakan. Yang pertama ada pulse code modulation atau PCM. Dan yang kedua ada delta modulation. Nah, pulse code modulation itu ya berarti dia menggunakan teknologi pulsa. Pencet ya. Dia menggunakan teknologi pulsa untuk mengirimkan suatu frekuensi yang kita gunakan. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua ada delta modulation. Delta modulation itu berarti merubah keadaan dari frekuensi yang kita gunakan itu menjadi lebih kecil. Nah, jadi istilahnya pulse code modulation itu mengutamakan kualitas, sedangkan delta modulation itu digunakan untuk mengkompresi atau istilahnya kecepatan semakin cepat. Nah, seperti itu. Oke, ini saya kasih contohnya ya. Ini saya sekarang kita lanjutkan ke data audio, raw digital audio. Jadi cara pengiriman suara itu dilihat dari audio yang kita kirim. Contoh, audio itu dia terdiri dari banyak sekali sampel ya. Kenapa? Karena biasanya dia pasti membutuhkan memori. Contoh, berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk menyimpan rekaman audio selama 5 menit dengan menggunakan 2 channel dan 16 bit per sampel. Nah, jadi istilahnya memori yang kita butuhkan berapa kalau misalkan ada soal seperti ini. Nah, jadi ini sudah saya buat perhitungannya. Berarti contohnya adalah karena ini 1 KB istilahnya 1024 byte. Nah, 1 KB itu 1024 byte. Berarti kalau 1 MB berarti 1.048 byte. Nah, kalau 1 giga itu 1 miliar ya, 1 miliar 48 juta byte. Nah, berarti kita hitung di sini kan tadi frekuensinya
kita menggunakan 11.000 ya. Nah, 11.000 berarti N-nya 5 menit dikali berapa tadi? 2 menit ya? 5 menit ya? 5 kali berapa? 60 ya. Nah, berarti 1 detik kan 60 detik. 1 menit kan 60 detik. Berarti 5 kali 60. Kali sampelnya. Sampelnya berapa? 11.000 per detik. Berarti nilainya 3.300.000 sampel. Nah, baru kalau sudah kita tentukan nilai channelnya atau per channelnya. Jadi N bit masing-masing bit ya kan. Berarti 16 bit per sampel kali 3.300.000 sama dengan 6.600.000. Nah, karena ini ada 2 channel berarti ya sama. Nah, ini kan 6.600.000 itu masih dalam bentuk byte. Kalau kita jadikan ke MB berarti hasilnya 6,295. Nah, jadi kalau kita, karena kita pakai 2 channel berarti 6,95 kali 2 berarti total ukuran memorinya itu ada 12,6. Nah, itu kalau 5 menit ya. Itu kalau 5 menit channelnya ada 2. Kalau channelnya 1 ya berarti ya cuma 6 MB saja. Nah, oke. Oke, sekarang coba kamu hitung yang kedua ini. Jika sebentar soalnya ya. Soalnya yaitu adalah tentukan memori yang disimpan jika melakukan rekaman di audio ya, audio sebesar selama 10 menit dengan menggunakan satu channel. Soalnya ini ya, tentukan memori yang disimpan jika melakukan rekaman audio selama 10 menit dengan menggunakan satu channel. Oke, caranya sama kayak tadi. Kita tentukan frekuensinya dulu. Frekuensinya berarti 11.000. Oke, nah seperti itu. Coba kamu kerjakan.
Oke, bagaimana sudah? Sekarang kita kerjakan saja ya. Nah, kan berarti oke, tadi kan berarti 10 menit ya. 10 menit N-nya. Berarti 10 kali 60. Ya, kali 60. Kali 11.000. Jadi hasilnya berapa? 10 kali 60 kali 11. 6 6 60.000. Berarti sama dengan siji loro telu nolnya 4. Oke, jadi ada 6.600.000. Ini baru KPPS ya kan? Soalnya KBPS. Karena yang dicari adalah MBPS berarti sama dengan 6,6 MB. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti coba kamu kerjakan untuk apa namanya penggunaan pada ini ya apa namanya suara ya. Jadi bisa kita lihat di sini kalau misalkan di sini selama 10 menit berarti kalikan saja nilainya. 10 kali berapa channel. Kalau 1 ya berarti kali 1, kali 2 ya berarti 2. Kalau 3 ya kali 3. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan untuk pengolahan video sama gambar untuk minggu depan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.